One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman semua calon ASN P3K. Jumpa lagi bersama saya Wega Enita dalam video prediksi soal P3K tahap 2. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan macam-macam teori belajar ya teman-teman. Ada teori Jean Piaget, Gagne, David Ausubel, Brunner, dan juga Abraham Maslow. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Perhatikan kebutuhan-kebutuhan berikut ini. 1. Ingin dihargai. 2. Ingin mengembangkan diri. 3. Makan dan perumahan. 4. Keamanan dan keselamatan. 5. Meningkatkan kemampuan. Jika jenis kebutuhan tersebut diurutkan sesuai dengan tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow, maka urutan yang benar adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, saya akan mengingatkan teman-teman kembali mengenai piramida kebutuhan Abraham Maslow. Menurut piramida kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan manusia ini divisualisasikan dalam bentuk piramida ya teman-teman. Jadi kebutuhan manusia itu terdiri atas fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan sebuah penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, Abraham Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan fisiologis ini meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, dan lain-lain. Nah, manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu. Lalu, jika kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, manusia akan mulai untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman, berupa keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Lalu, naik lagi ke kebutuhan yang atasnya, yaitu kebutuhan sosial. Jika kebutuhan akan rasa aman sudah terpenuhi, maka manusia akan memenuhi kebutuhan sosialnya berupa afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya, jika kebutuhan sosial sudah terpenuhi, maka manusia akan mulai memenuhi kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini meliputi pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan pekerjaan ya teman-teman. Nah, jika kebutuhan akan penghargaan ini sudah terpenuhi, maka yang terakhir manusia akan memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya berupa pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Jadi ini saling berkaitan ya teman-teman, dari awal dulu yaitu kebutuhan fisiologis, lalu kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi jika kebutuhan fisiologisnya ini belum terpenuhi, maka manusia tidak akan memenuhi kebutuhannya akan rasa aman. Nah, maka dari itu kebutuhan fisiologis ini harus terpenuhi terlebih dahulu, lalu akan pengaruhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Kita kembali lagi pada soal ya. Nah, kita lihat, kita perkecil di sebelah sini ya piramidanya. Nah, kita lihat lagi, kita urutkan kebutuhan-kebutuhan 1 sampai 5 ini, mana yang merupakan kebutuhan awalnya. Nah, untuk kata kuncinya teman-teman, pada kebutuhan fisiologis ini berupa makanan, minuman, dan tempat tidur. Nah, ini harus teman-teman ingat. Semuanya harus teman-teman pahami, teman-teman ingat ya. Dan yang terakhir ini adalah pengembangan diri. Nah,
awal dan akhir kita harus selalu ingat. Kita lihat dulu yang awal, ada makan dan perumahan, opsi 3. Oh, berarti kalimat 3, kebutuhan ketiga ini merupakan kebutuhan yang pertama menurut Abraham Maslow. Kita lihat dulu dari opsinya. Nah, di sini ada 3. Dan yang terakhir saja yang dicocokkan yaitu nomor 5, meningkatkan kemampuan. Kita lihat pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini adalah peningkatan kemampuan. Jadi, macam-macam kebutuhan yang ada pada soal nanti tidak sama persis dengan yang ada pada piramida kebutuhannya Abraham Maslow ya teman-teman. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Seperti ini yang kelima, meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan ini sama artinya dengan pengembangan diri. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman. 3, 4, 1, 2, dan 5. Oke, next soal selanjutnya. Seorang siswa belum dapat berhitung pembagian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan pembagian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Pernyataan di atas adalah definisi belajar menurut teori A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, atau E. Sibernetik. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini yang tepat adalah B. Behavioristik ya teman-teman. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Nah, kata kuncinya terdapat di sini ya teman-teman, perilaku manusia. Kita lihat, jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan pembagian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku. Nah, di sini kata kunci pada soal terletak di perubahan perilaku. Jadi kalau ada sebuah soal dia lebih condong ke perubahan perilaku, maka hal tersebut sesuai teori behavioristik ya teman-teman. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon dari hukum-hukum mekanistik. Nah, seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Next, kita menuju soal berikutnya. Pada saat mengajar, guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan. Pada kegiatan apersepsi ini, guru mencoba menggali atau mengeksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa dan menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru telah berprinsip pada teori belajar menurut A. Jean Piaget, B. David Ausubel, C. Gagne, D. Abraham Maslow, atau E. Brunner. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, saya akan mengingatkan teman-teman kembali tentang teori pembelajaran atau teori belajar dari kelima tokoh ini ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu Jean Piaget. Teori ini disebut juga teori perkembangan kognitif. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Yang kedua yaitu David Ausubel. Teori ini disebut juga teori belajar bermakna. Ausubel mengatakan dengan belajar bermakna, informasi atau pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Yang ketiga yaitu Robert M. Gagne. Teori ini disebut juga teori hierarki belajar.
Teori ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Nah, teori inilah yang sesuai dengan ilustrasi pada soal kita. Jadi, guru mengaitkan atau melakukan persepsi dengan mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya dengan yang akan diberikan saat ini. Nah, itu merupakan rangkaian langkah belajar, merupakan rangkaian peristiwa belajar. Nah, ini adalah teori yang sesuai dengan ilustrasi soal kita tadi. Selanjutnya, teori belajar dari Abraham Maslow. Teori ini disebut juga teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs. Berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Nah, kita sudah membahas ini tadi ya teman-teman. Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia ini berjenjang tadi yang sudah kita bahas pada soal sebelumnya. Oke, kita menuju ke teori selanjutnya, yaitu teori menurut Jerome S. Bruner atau sering kita sebut Brunner. Teori ini disebut juga teori pemahaman konsep. Teori ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahapan enaktif ialah melalui tindakan atau respon motorik. Tahap ikonik didasarkan atas pikiran internal berupa sekumpulan gambar untuk mewakili sebuah konsep. Sedangkan tahap simbolik didasarkan pada sistem berpikir abstrak berupa penggunaan kata-kata atau bahasa. Nah, setelah kita mengingat kembali ke 5 teori belajar ini, coba sekarang kita analisis soal kita tadi ya teman-teman. Nah, pada soal kita lihat lagi. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dilaksanakan. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada siswa dan menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang akan dipelajari. Nah, kita lihat menurut Robert N. Gagne, teorinya Robert ini atau Gagne ini merupakan rangkaian langkah belajar yang mengategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar. Nah, di sini ada kata kunci peristiwa belajar. Kegiatan apersepsi ini merupakan salah satu kegiatan dalam peristiwa belajar. Lalu guru juga mengaitkan mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran sekarang. Nah, hal tersebut merupakan rangkaian peristiwa belajar. Jadi teori yang tepat yaitu yang C ya teman-teman, teori dari Robert M. Gagne. Bisa dipahami ya? Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret. Sebaliknya, jika media pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik abstrak, maka semakin sedikit pula pengalaman belajar yang diperoleh. Peserta didik akan lebih mudah memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, melalui benda tiruan, pengalaman melalui drama, demonstrasi wisata, dan melalui pameran. Hal tersebut sesuai dengan teori A. Jean Piaget, B. Lev Vygotsky, C. David A. Kolb, D. Edgar Dale, E. Abraham Maslow. Nah, untuk soal ini, teori yang tepat adalah teori milik Edgar Dale. Berikut ini adalah penjelasannya. Berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale ini, ketika siswa membaca sebuah materi, maka tingkat pemahaman yang dapat ia ingat yaitu hanya sebesar 10%.
Berbeda dengan saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru, maka pengalaman yang dapat ia ingat adalah sebesar 20%. Berbeda lagi dengan ketika siswa melihat gambar atau diagram, melihat video atau film, dan juga melihat sebuah demonstrasi secara langsung. Nah, untuk ketiga pengalaman ini, siswa akan dapat mengingat 30% dari materi yang ia pelajari. Nah, jika siswa terlibat dalam sebuah diskusi secara langsung, maka pengalaman yang akan ia ingat atau materi yang akan ia ingat akan sebesar 50%. Jadi setengah ya teman-teman, setengah dari pengalaman atau pengetahuan keseluruhannya. Nah, sedangkan ketika siswa menyajikan sebuah materi secara langsung atau mempresentasikan sebuah materi, maka ia akan mendapatkan ingatan atau pengalaman sebesar 70% teman-teman. Sedangkan ketika siswa bermain sebuah peran secara langsung, melakukan sebuah simulasi, dan mengerjakan hal-hal dalam bentuk nyata, maka ia akan dapat mengingat atau memahami pengetahuan tersebut sebesar 90%. Nah, Edgar Dale juga menjelaskan jenis media dari yang abstrak hingga yang konkret ya teman-teman. Nah, pada piramida ini dapat kita lihat semakin ke bawah media yang digunakan guru dalam pembelajaran, maka akan semakin konkret atau nyata. Hal ini berarti semakin besar pula pengalaman belajar dan daya ingat siswa. Nah, ini teman-teman, jika media yang digunakan oleh guru dalam mengajar semakin ke bawah ini, maka akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Untuk yang pertama yang masih bersifat abstrak, yaitu lambang kata, kemudian lambang visual, lalu gambar diam atau rekaman berupa radio, gambaran hidup pameran, televisi, karya wisata, dramatisasi, benda tiruan atau pengamatan, dan yang paling konkret adalah pengalaman secara langsung. Jadi, siswa semakin media yang digunakan adalah semakin ke bawah, siswa juga akan lebih mudah dan pengalaman belajarnya juga akan lebih besar. Daya ingat siswa pun akan lebih besar. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, next kita menuju ke soal berikutnya. Bu Wega adalah guru bahasa Indonesia di sebuah SMP negeri di Kota Blora. Beliau mengajar dengan ramah, menyenangkan, dan humoris yang membuat peserta didik senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan teori Gagne, hal tersebut termasuk tipe belajar: A. Belajar isyarat, B. Belajar stimulus respon, C. Rangkaian gerakan, D. Asosiasi verbal, E. Belajar diskriminasi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Belajar isyarat. Nah, belajar isyarat atau signal learning adalah belajar melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Contohnya, siswa tidak menyukai guru matematika karena beliau galak atau pernah dimarahi oleh guru tersebut. Nah, untuk ilustrasi pada soal, kita lihat Bu Wega merupakan salah satu guru yang mengajar dengan ramah, menyenangkan, dan humoris. Maka siswanya senang ya kan teman-teman. Nah, itu menunjukkan adanya sebuah isyarat karena sikap yang dimiliki oleh guru. Nah, bisa dipahami ya. Next, kita menuju soal berikutnya. Dalam suatu pembelajaran, guru memulai dengan mengenalkan peserta didik terhadap bangun-bangun seperti bola, kubus, balok, segitiga, persegi, dan lainnya. Selanjutnya, peserta didik memahami sifat-sifat dari bangun tersebut.
Tahap selanjutnya, peserta didik memahami bahwa jajar genjang memiliki persamaan dengan trapesium. Belah ketupat memiliki persamaan dengan layang-layang dan kubus memiliki persamaan dengan balok. Hal tersebut adalah contoh dari teori belajar A. Jean Piaget, B. David A. Kolb, C. Van Hiel, D. Edgar Dale, atau E. Abraham Maslow. Nah, ini sesuai teori siapa ya teman-teman? Teori ini adalah sesuai teori belajar dari Van Hiel. Berikut ini adalah penjelasannya. Menurut teori Van Hiel, siswa akan melalui 5 tingkat berpikir dalam mempelajari dan memahami geometri, yaitu tahap 1 visualisasi, tahap 2 analisis, tahap 3 deduksi informal, tahap 4 deduksi, dan tahap 5 rigor atau ketepatan. Nah, ini adalah penjabarannya teman-teman. Pada tahap 1 yaitu visualisasi atau pengenalan, indikatornya yaitu siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar tampilannya. Untuk tahap 2 yaitu analisis, indikatornya siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar sifat-sifat yang dimiliki. Tahap 3 yaitu deduksi informal atau pengurutan. Nah, pada tahap ini indikatornya siswa telah mampu membuat definisi abstrak, mengetahui hubungan yang terkait antara satu bangun geometri dengan bangun geometri yang lainnya dengan menggunakan deduksi informal dan mengklasifikasinya atau mengelompokkannya. Tahap yang keempat yaitu deduksi formal. Pada tahap ini indikatornya siswa mampu menarik kesimpulan secara deduktif dengan berpikir berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dalam matematika seperti definisi, aksioma, teorema, maupun postulat. Nah, tahap yang terakhir yaitu rigor atau ketepatan. Indikatornya, siswa dapat melakukan pembuktian dari manipulasi, aksioma, dan definisi. Nah, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan ini, kita kembali pada soal ya. Nah, marilah kita analisis kembali soal kita tadi. Pertama, guru mengenalkan peserta didik terhadap bangun-bangun tadi, sesuai ya dengan teori Van Hiel. Lalu, peserta didik memahami sifat-sifat dari setiap bangun yang diberikan oleh guru tadi ya, sudah dijelaskan bola, kubus, balok, segitiga, persegi maupun yang lainnya. Siswa mulai memahami sifat-sifatnya. Kemudian peserta didik atau siswa mulai memahami bahwa jajar genjang memiliki persamaan. Nah, mulai memahami persamaan-persamaan yang dimiliki oleh beberapa bangun yang ia pelajari. Nah, itu merupakan tahapan dari teori belajar Van Hiel ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan soal-soal kita pada video kali ini ya. Imam Syafi'i pernah berkata, singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah. Jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Nah, maka dari itu teman-teman, berusahalah dengan keras dan semaksimal mungkin untuk meraih apa yang selalu kita semogakan hingga saat ini. Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu betul apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam dari saya, Wiga Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.